Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ahmad Munawar selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 616A31. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Nita Dwi Lestari, Risa Diansari, Kofifah Wulandari, Sania Miranda Putri, Muhammad Alfan, dan Muhammad April Riansyah. Baik, masuk ke materi presentasi. Di sini kelompok kami membahas mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Diawali dari sejarahnya, struktur organisasi, kegiatan usaha, penjelasan piutang, penjelasan pengendalian intern, flowchart penerimaan kas dari piutang usaha, hasil penelitian sistem pengendalian intern piutang usaha, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Sejarah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Kemudian perseroan tersebut mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994, perusahaan ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Pada akhir tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Selanjutnya, struktur organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di paling atas atau di paling utama ada direktur utama. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Selanjutnya di bawah direktur utama ada direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola suatu perseroan. Selanjutnya Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Selanjutnya ada Komite Audit. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan lembaga keuangan. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Selanjutnya ada audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Di samping itu, audit internal juga bertanggung jawab kepada direksi dan bertugas untuk melaksanakan audit dan mengawasi. Selanjutnya ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, masyarakat. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberikan saran kepada direksi tentang perubahan peraturan, serta mengatur pertemuan direksi.
Manajemen operasional. Setiap manajer operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Divisi pada manajemen operasional antara lain ada divisi mie instan, divisi packaging, divisi dairy, divisi nutrisi, dan makanan khusus. Divisi snack foods, divisi food seasoning, divisi internasional, divisi bogasari, divisi agribisnis, dan divisi distribusi. Manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Divisi pada manajemen korporasi antara lain adalah divisi treasury, divisi controller, divisi central marketing, divisi corporate purchasing, divisi investor relation and corporate secretary, divisi CHR and CPR, divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, dan divisi information technology. Selanjutnya ada investor relation. Investor relation memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Pengendalian internal dan manajemen resiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan resiko, dan pengelolaan resiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Selebihnya dapat dilihat sendiri dari operasional itu sendiri. Ke bawah terdapat divisi-divisi yang lain seperti mie instan, bogasari, packaging, agribisnis yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini ada korporasi. Di bawah korporasi ada treasury, CHR dan CPR, controller, legal, central marketing yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Kegiatan usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jenis usaha atau kegiatan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah usaha yang bergerak di bidang makanan, dan Indofood secara progresif telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasi yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi. Yang pertama ada produk konsumen bermerek atau CBP, memproduksi berbagai macam produk makanan dalam kemasan yang tercakup dalam divisi mie instan, penyedap makanan, makanan ringan, serta nutrisi dan makanan khusus. Yang kedua ada Bogasari, sudah tidak asing lagi kan dengan namanya. Ya, Bogasari memiliki kegiatan utama memproduksi tepung terigu, pasta, dan biskuit. Kegiatan grup ini didukung oleh unit perkapalan. Yang ketiga ada agribisnis. Kegiatan utama grup ini meliputi penelitian dan pengembangan, pembibitan kelapa sawit, pemuliaan, termasuk juga penyulingan, branding, serta pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening. Di samping itu, kegiatan usaha grup ini juga mencakup pemulihan dan pengolahan karet, tebu, kakao, dan teh. Yang terakhir atau yang keempat ada distribusi. Memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan produk-produk pihak ketiga. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian piutang. Menurut Smith dalam akhir 2013, piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Selanjutnya yaitu pengertian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang dianggap sebagai utang konsumen atas transaksi bisnis yang wajar. Akan tetapi piutang tersebut tidak dapat ditagih walaupun sudah dilakukan upaya penagihan oleh perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang metode piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung atau direct write method. Adalah perusahaan tidak melakukan pencatatan apapun selama suatu piutang belum ditentukan sebagai piutang tak tertagih dan akan dihapuskan.
Metode ini akan mengabaikan kemungkinan akan adanya kerugian piutang tak tertagih sampai suatu piutang terbukti tak tertagih. Tidak ada penyisihan di muka yang dibuat untuk piutang tak tertagih. Metode ini mengasumsikan bahwa dari setiap penjualan yang dihasilkan piutang usaha dengan baik dan bahwa kejadian selanjutnya membuktikan bahwa piutang tertentu tidak dapat ditagih dan tidak bernilai. Metode penghapusan langsung ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan kecil yang penjualannya lebih banyak secara tunai daripada kredit, atau pencatatan tentang penjualan kreditnya lebih singkat. Untuk metode yang kedua yaitu metode penyisihan atau allowance method. Metode ini menggunakan penyisihan atau cadangan atau disebut juga allowance dalam mencatat kerugian yang timbul akibat adanya piutang tak tertagih. Pihak manajemen tidak menunggu sampai suatu piutang benar-benar tidak dapat ditagih, melainkan membuat suatu perkiraan jumlah kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Jumlah piutang yang tidak akan tertagih tersebut dapat diramalkan dari pengalaman masa lalu. Pengertian sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Pengendalian intern atas piutang. Prinsip-prinsip pengendalian internal dapat digunakan untuk membentuk pengendalian dalam rangka melindungi piutang. Individu yang bertanggung jawab menangani penjualan harus dipisahkan dari individu yang menangani akuntansi untuk piutang dan persetujuan kredit. Dengan begitu, fungsi akuntansi dan persetujuan kredit bertindak sebagai pemeriksa independen atas fungsi penjualan. Karyawan yang menangani akuntansi untuk piutang tidak boleh terlibat dalam penagihan piutang. Pemisahan fungsi-fungsi ini mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana. Flowchart penerimaan kas dari piutang usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Keterangan flowchart. 1. Prosedur bagian pelanggan. Prosesnya: 1. Menyerahkan surat tagihan piutang yang dikirim perusahaan berdasarkan data transaksi penjualan kredit. 2. Melakukan pembayaran berdasarkan nilai yang terdapat pada surat tagihan piutang. 3. Melakukan pendataan pembayaran. Kedua, prosedur pembagian penjualan. Prosesnya: 1. Membuat faktur penjualan kredit berdasarkan data transaksi tiap pelanggan. 2. Mengirimkan faktur penjualan kredit kepada pelanggan. 3. Mengirimkan data transaksi penjualan kredit pada bagian piutang berupa salinan faktur. 4. Melacak pesanan sampai terrealisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Prosedur bagian piutang. Prosesnya: 1. Menerima data transaksi penjualan kredit berupa salinan dari bagian penjualan. 2. Adanya proses pengecekan jangka waktu jatuh tempo. 3. Menganalisis SUP. 4. Membuat STP sesuai ketentuan yang berlaku. 5. STP yang dikirimkan pelanggan untuk pembayaran piutang kemudian dianalisis berdasarkan jatuh tempo dari transaksi penjualan kredit yang terdapat pada STP. 6. Jika piutang pelanggan belum memasuki jatuh tempo, maka dokumen piutang akan dibuatkan faktur lunas berdasarkan kesamaan nominal yang terdapat pada STP. 7. Kemudian faktur lunas tersebut diberikan pada pelanggan sebagai bukti pembayaran piutang yang telah lunas. 8. Faktur lunas tersebut juga diberikan pada bagian keuangan untuk pelaporan penerimaan kas yang berasal dari piutang atau bisa disebut membuat LPKP. 9. Jika piutang pelanggan telah memasuki jatuh tempo,
maka bagian piutang pada bagian pelapor untuk adanya proses pembuatan jurnal penyesuaian berdasarkan penyisihan cadangan kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian 4. Prosedur bagian keuangan. Prosesnya 1. Faktur yang telah lunas dimasukkan ke dalam bagian keuangan untuk pelaporan penerimaan kas dari piutang atau LPKP. Yang kelimanya, prosedur bagian pembuatan laporan. Pada bagian pembuatan laporan, yaitu berisi piutang pelanggan yang telah memasuki jatuh tempo, maka untuk itu dibuatkan jurnal penyesuaian berdasarkan penyisihan cadangan kerugian piutang. Hasil penelitian pada sistem pengendalian intern piutang usaha, menurut Will Subramanyam, Halsey tahun 2005 dalam Widya Smara tahun 2014, sistem pengendalian intern atas piutang secara keseluruhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan operasi dari fungsi akuntansi untuk piutang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam struktur organisasinya membagi tugas dan pekerjaan masing-masing pegawai sesuai dengan divisi dan keahliannya. Pegawai pada bagian transaksi penjualan akan menjalankan tugasnya dalam segala transaksi yang berhubungan dengan penjualan, seperti mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan administrasi penjualan dengan membuat faktur atau invoice, delivery order, dan pekerjaan administrasi lainnya yang berhubungan dengan penjualan. Sedangkan fungsi akuntansi untuk piutang berfokus pada pelaporan akuntansi yang berhubungan dengan piutang, seperti membuat catatan atau buku besar piutang atau kartu piutang terhadap debitur. Yang kedua, pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, pegawai yang menangani akuntansi piutang dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang, karena akuntansi piutang menyelenggarakan pelaporan yang berhubungan dengan piutang, seperti pembuatan kartu piutang setiap debitur, sedangkan fungsi penerimaan hasil tagihan piutang menyelenggarakan proses pelaporan yang berhubungan dengan hasil penagihan atas piutang setiap debitur sesuai dengan jatuh tempo atau perjanjian piutang yang berlaku antara perusahaan dan debitur. Hal ini berhubungan dengan penerimaan kas perusahaan. Untuk yang ketiga, semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, sehingga jika terdapat suatu prosedur seperti transaksi pembelian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang akan diproses sesuai dengan SOP tersebut, di mana pada divisi atau bagian penjualan akan bekerja sama atau berkomunikasi dengan divisi atau bagian yang terkait dengan transaksi tersebut. Salah satunya bagian gudang yang menyimpan produk perusahaan, bagian pengiriman barang, dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan persetujuan transaksi tersebut dapat diperoleh dari pejabat yang berwenang. Yang keempat, piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang atau accounts receivable subsidiary ledger. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam kegiatan operasional perusahaannya mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Salah satunya pada prosedur penjualan yang berhubungan dengan piutang. Piutang yang timbul dari penjualan kredit kemudian akan dicatat pada buku besar pembantu piutang yang berfungsi untuk mencatat semua rinci setiap transaksi penjualan dan riwayat pembayaran dari masing-masing debitur, meliputi faktur penjualan, bukti penerimaan kas untuk penerimaan tagihan atau piutang, nota debit atau kredit sebagai bukti retur penjualan dan pengurangan harga.
Untuk yang terakhir, yang kelima, perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya atau aging schedule. Daftar umur piutang atau aging schedule adalah daftar yang memuat jumlah piutang usaha dari masing-masing pelanggan dan mengklasifikasikannya ke dalam golongan-golongan umur dengan waktu jatuh temponya yang menjadi dasar dari penggolongan piutang tersebut. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menerapkan adanya daftar umum piutang yang bertujuan untuk menjaga liabilitas maupun likuiditas perusahaan, karena dengan analisa umur piutang dapat diperkirakan kapan piutang jatuh tempo serta berapa cadangan kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Karakteristik umur piutang. Menurut Henry tahun 2015, kisaran umur piutang belum jatuh tempo memiliki persentase 2%, sudah jatuh tempo 1-30 hari memiliki persentase 5%, sudah jatuh tempo 31-60 hari memiliki persentase 10%, sudah jatuh tempo 61-90 hari memiliki persentase 20%, sudah jatuh tempo 91-180 hari memiliki persentase 30%, sudah jatuh tempo 181-365 hari memiliki persentase 50%, sudah jatuh tempo di atas 365 hari memiliki persentase 80%. Lamanya umur piutang yang sudah jatuh tempo ini adalah lamanya hari mulai saat piutang tersebut jatuh tempo hingga laporan umur piutang dibuat. Berdasarkan umur piutang yang sudah lama beredar atau jatuh tempo sangat kecil kemungkinan untuk bisa ditagih. Piutang usaha akan dikelompokkan berdasarkan pada masing-masing karakteristik umurnya, yang artinya adanya pengelompokan piutang usaha ke dalam kategori berdasarkan atas tanggal jatuh tempo piutang tersebut. Berikut tabel daftar umum piutang PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2019 sampai 2020 dalam jutaan rupiah. Berdasarkan tabel di atas, sebagai contoh penjelasan dari daftar umum piutang, data yang dijelaskan terdapat pada piutang periode 31 Desember 2020. Dapat diketahui bahwa pada kisaran umur piutang 1-30 hari dengan 5% kemungkinan piutang tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp1.295.715. Kisaran piutang 31-60 hari dengan 10% kemungkinan tidak dapat ditagih sebesar Rp403.623. Kisaran umur piutang 61-90 hari dengan 20% kemungkinan tidak dapat ditagih sebesar Rp188.136. Kisaran umur piutang lebih dari 90 hari dengan 30% sampai 80% kemungkinan tidak ditagih sebesar Rp330.315 dan total kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp191.685. Berikutnya, metode pengukuran keefektifan sistem pengendalian piutang. Yang pertama, rasio perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Adapun rata-rata piutang sendiri yaitu mempunyai rumus sebagai berikut. Rata-rata piutang sama dengan saldo awal piutang plus saldo akhir piutang dibagi 2. Berikutnya juga terdapat
tabel data rasio perputaran piutang PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode tahun 2016 sampai 2020. Dari hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa kinerja receivable turnover atau RTO pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai RTO yang tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 14,54, yang berarti dalam satu tahun, rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 14,54 kali, sedangkan pada tahun 2019 merupakan nilai RTO yang terendah yaitu 12,9, yang berarti dalam satu tahun, rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 12,9 kali. Yang kedua, periode pengumpulan rata-rata piutang atau average collection period. Rumus yang digunakan untuk menghitung umur rata-rata piutang sebagai berikut, yaitu periode pengumpulan rata-rata piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Dari hasil tabel tersebut, tingkat average collection period atau periode pengumpulan rata-rata piutang sangat dipengaruhi oleh tingkat receivable turnover atau perputaran piutang pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar tingkat return turnover perusahaan, maka semakin baik pula nilai average collection period-nya. Nilai average collection period yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2017 yaitu 25 hari, yang berarti kebijakan kredit yang ketat dan manajemen piutang yang efektif sehingga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai average collection period yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2020 yaitu 28 hari. Nilai yang ditunjukkan lebih lama dari tahun 2016 sampai 2017. Jika average collection period menunjukkan nilai yang besar atau lamanya hari pada perhitungannya, berarti perusahaan harus lebih memperketat kebijakan kreditnya dan meningkatkan pengelolaan piutang agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Karena semakin lama waktu average collection period, maka perusahaan semakin lama dapat memenuhi kewajibannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, secara keseluruhan, sistem pengendalian intern terhadap piutang pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk berjalan cukup efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern terhadap piutang berjalan baik dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan atau operasi dari fungsi akuntansi untuk piutang. Pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai dengan job description masing-masing bagian atau divisi. Yang kedua, pegawai yang menangani akuntansi piutang dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. Yang ketiga, semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang keempat, piutang dicatat dalam buku-buku tambahan piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Kemudian yang terakhir, perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya atau aging schedule. Keefektifan sistem pengendalian intern terhadap piutang pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari rasio perputaran piutang atau receivable turnover pada periode 2016 sampai 2020 yang menunjukkan rata-rata 13,58, yang berarti dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 13,58 kali. Keefektifan yang kedua, sistem pengendalian piutang juga dapat dilihat dari nilai periode penagihan rata-rata atau average collection period yang terjadi pada tahun 2016 sampai 2020 dengan rata-rata menunjukkan 27 hari, yang berarti kebijakan kredit yang ketat dan manajemen piutang yang efektif sehingga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Saran yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, yang pertama, perusahaan sebaiknya melakukan rotasi atau mutasi kerja secara berkala.
karena dengan adanya rotasi atau mutasi kerja dapat mengurangi rasa jenuh dalam bekerja. Hal tersebut juga merupakan suatu tindakan untuk menilai apakah kinerja karyawan sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan. Saran yang kedua yaitu manajemen perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian intern piutang yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern terhadap piutang yang baik, maka perusahaan dapat mengetahui keadaan atau posisi piutang menunjukkan nilai yang seharusnya, sehingga laporan keuangan yang dibuat perusahaan dapat dipercaya. Saran yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitiannya agar bisa menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan pada kelompok kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.